Saya menganggur, nggak usaha. Perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2002-1121 yang dia menggunakan aparat negara dan juga non-negara hingga terjadilah pengusiran. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Komisi Disiplin PSSI nyatakan pemain PS Putrajaya Pasuruan terancam larangan bermain seumur hidup usai layangkan tendangan ala kungfu saat laga Liga 4. Tekankan capaian pemerintah, Presiden Prabowo kembali gelar retret dengan anggota kabinet di Hambalang. Partai Demokrat menambah daftar partai politik koalisi pemerintah yang mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Jawa Timur, saudara. Kesebelasan Putrajaya Pasuruan menjadi sorotan publik setelah insiden tendangan kungfu yang terjadi dalam laga Liga 4 Jawa Timur. Ketinggalannya salah umpan. Insiden ini, saudara, terjadi pada pertandingan Putrajaya Pasuruan melawan peserta Tulungagung dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Jatim yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan Madura, saudara. Kesebelasan Putrajaya Pasuruan tertinggal 0-4 dari peserta Tulungagung ketika laga memasuki menit ke-71. Dalam situasi tersebut, pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi berusaha merebut bola dari pemain Perseta yaitu Firman Nugraha. Hilmi pun melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Pelatih kesebelasan Perseta, Medi Redondo, mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan pemainnya terluka. Atas insiden ini, saudara, pelatih Perseta meminta pemain yang bertindak keras di lapangan disanksi. Sementara itu, kondisi pemain Perseta dalam masa pemulihan karena luka di bagian dada. Tanggapan pemain lawan ya harusnya harapan kita ada permintaan maaf dan mendapat sanksi yang setimpal lah, karena itu murni bukan bermain bola. Salah umpan. Ketua Komite Disiplin PSSI Umar Husin menegaskan keselamatan atlet adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia menginstruksikan kepada seluruh komisi disiplin di tingkat daerah untuk tidak ragu menjatuhkan hukuman paling berat bagi pelaku kekerasan di lapangan. Pihaknya menyatakan siap menjatuhkan sanksi terberat termasuk larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup bagi pelaku kekerasan di lapangan.
Terkait kejadian tersebut, kami rasa harus dihukum seberat-beratnya, seperti larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup, kata Ketua Komisi Disiplin PSSI, Umat Husin, saudara, dalam rilis yang diterima Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain. Presiden Prabowo mengundang sejumlah menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor untuk menggelar retret kedua. Sama seperti retret pertama, retret kedua ini diikuti seluruh anggota kabinet, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus hingga staf khusus presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda retret ini diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Beberapa pembahasan diantaranya terkait 1 tahun program makan bergizi gratis hingga hilirisasi investasi. Program yang lainnya ya, contoh misalnya tadi sudah disebut MBG yang hari ini sudah mencapai 55 juta penerima manfaat dari target 82 juta, 9 penerima manfaat yang kita berharap di tahun 2026 target itu dapat terpenuhi. Nah, tentu saja dengan sekali lagi dengan beberapa evaluasi selama pelaksanaan 1 tahun dan hari ini bertepatan dengan 1 tahun pelaksanaan program makan bergizi. Yang tidak kalah penting, hari ini juga akan dibahas mengenai realisasi hilirisasi yang sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara bahwa sudah siap ada beberapa proyek hilirisasi yang di bulan Januari ini akan dilakukan groundbreaking. Dalam pidatonya di hadapan menteri dan jajarannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis selama setahun ini sudah berhasil 99,99%. Prabowo menyebut capaian ini sangat membanggakan karena Indonesia hanya butuh 1 tahun untuk mencapai 55 juta penerima manfaat. Sementara negara lain seperti Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta manfaat. 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga karena walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka MBG berhasil. MBG nantikan oleh semua rakyat. Lebih lengkap terkait retret kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat petang Alva, apakah retret kabinet ini masih berlangsung dari sana dan apa saja topik yang dibahas selain tadi membahas soal program MBG dan juga hilirisasi investasi? Selamat petang Yasir dan juga saudara, benar sekali retret kedua yang diselenggarakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini masih berlangsung hingga saat ini. Informasinya tadi Presiden mempersilahkan awak media untuk keluar karena akan memberikan pengarahan lanjutan lebih detail terkait dengan apa saja yang harus dicapai oleh Kabinet Merah Putih di tahun 2026. Kemudian ada sejumlah materi yang akan disampaikan oleh menteri dan juga kepala lembaga. Antara lain ada Kepala BGN, kemudian Jaksa Agung, Kapolri yang akan memberikan materi terkait dengan apa-apa saja yang harus dicapai dan
akan dilakukan di tahun 2026. Setidaknya ada 9 sampai 10 menteri yang akan memberikan paparan nanti, dan diproyeksikan agenda retret ini akan selesai pada malam hari. Kemudian apa saja yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto tadi kita sudah mendengarkan sendiri. Sebenarnya Presiden Prabowo Subianto hanya mengulang apa yang ia laporkan di sidang kabinet terakhir penutup tahun 2025 lalu. Bagaimana ia mengapresiasi atas capaian Kabinet Merah Putih di tahun 2025 terkait dengan program-program unggulan, baik itu makan bergizi gratis, kemudian swasembada pangan yang ia tekankan ini sangat penting dilakukan di tengah dinamika global, dan juga hilirisasi tadi sudah Anda sebutkan. Tetapi yang kemudian menjadi menarik kita perhatikan di penghujung speech atau di penghujung arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa koalisi ini harus tetap kuat. Ia mencari berapa ketua umum partai yang hadir di retret hari ini dan juga memberikan atensi khusus terkait dengan pengawasan kepada PKB. Ketua umumnya tadi hadir yang juga Menko, yaitu Muhaimin Iskandar. Meski kita belum mengetahui apa latar belakang Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan ini, tetapi yang bisa dipastikan bahwa ia ingin program yang dilakukan di pemerintahan Prabowo Subianto khususnya oleh Kabinet Merah Putih ini bisa terselenggara dengan baik dengan menjaga kekuatan dari koalisinya, karena ia menganggap bahwa kerjasama dari Kabinet Merah Putih ini sangat penting untuk kemudian melancarkan program-programnya di tahun 2026. Yasir. Kemudian hanya 1 hari berlangsung, kemudian nanti malam agendanya apa? Ya, masih melanjutkan yang saya sebutkan tadi adalah paparan dari sejumlah menteri. Memang ini cukup berbeda dengan retret pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kala itu Presiden Prabowo Subianto memboyong semua Kabinet Merah Putih ke Magelang untuk kemudian mengikuti retret ala militer. Di sana juga ada pemaparan-pemaparan, kemudian bagaimana memberikan arahan-arahan kepada Kabinet Merah Putih, karena di tahun ini banyak pertimbangan dan juga dinamika yang terjadi di dalam negeri, khususnya pasca terjadinya bencana di banjir di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk melakukan retret di Hambalang, tepatnya di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa. Tetapi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara tadi, Prasetyo Hadi, menyebutkan sebenarnya poinnya tetap sama, bahwa Presiden menginginkan kerjasama yang semakin solid, kemudian arah yang jelas atau tracking yang jelas terkait dengan pencapaian yang harus dilakukan di tahun 2026 dan tentunya harus melebihi pencapaian di tahun 2025. Ini yang sebenarnya menjadi penekanan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau melihat menteri-menteri yang akan memberikan materi nanti, ini sebenarnya sesuai dengan program-program unggulan yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto. Misalkan untuk Kepala BGN ini terkait dengan program MBG, kemudian Kepala Danantara terkait dengan hilirisasi, dan ini masih hilirisasi dan investasi ini, dan ini masih banyak lagi kemudian yang harus kita nantikan. Tetapi karena agendanya tertutup, Yasir dan juga saudara, kita akan menanyakan langsung usai retret nanti berakhir. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas informasinya dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat terkait dengan Presiden Prabowo yang menggelar retret dengan kabinetnya. Tetap bersama kami, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi hari kedua pasca banjir bandang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat dibantu TNI Polri fokus pencarian korban dan pembersihan material banjir. Kompas Petang juga menyoroti soal polisi yang menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polisi menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.
Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilakukan oleh influencer Samira Harahnas atau yang lebih dikenal dengan nama Doktif atau Dokter Detektif. Penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya kasus yang dilaporkan tersebut ke tingkat penyidikan sejak 15 Desember lalu. Sebelumnya, Saudara, Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap Richard Lee pada 23 Desember lalu, namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari mendatang. Dalam proses penyidikan, ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan. Dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Ke kasus hukum lain, Saudara, pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah di kawasan Cilegon ditangkap. Polisi berhasil menemukan pembunuh setelah menangkap seorang pria, Heru Anggara, yang kedapatan mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah di kawasan Cilegon ditangkap. Polisi berhasil menemukan pembunuh setelah menangkap seorang pria, Heru Anggara, yang kedapatan mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Sudin Sayuri. Dari hasil penyidikan, polisi bilang Heru mengaku 3 kali mencuri di rumah mewah, termasuk rumah Maman. Ia juga mengaku sebagai pembunuh anak Maman. Polisi menyebut pelaku membunuh korban karena panik, ketahuan sedang mencuri di rumah mewah oleh anak politisi PKS. Motif pembunuhan diduga karena pelaku terlilit utang ratusan juta rupiah setelah kalah main kripto. Sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara 2 kali menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Ayah korban yang juga Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Maman Suherman, menceritakan rumah biasanya ramai, namun saat kejadian pembantu rumah tangga sedang tidak ada di rumah. Maman menyebut dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, DNA pelaku ada di pisau yang digunakan untuk membunuh anaknya. Maman juga mengaku tidak merasa memiliki musuh. Saya tidak bisa mengasumsi atau mengandai-andai gitu ya, karena saya sendiri tidak merasa punya musuh, saya tidak punya istilahnya perselisihan, karena kehidupan saya itu dari rumah ke masjid ke kantor setiap hari seperti itu aja. Ya kalau melihat dari hasil laporan dari puslapor yang tadi ketemukan di pisau DNA itu sama. Ya, saya sih sangat meyakini kalau memang itu adalah pelakunya ya. Kalau memang ada kesamaan di pisau. Sementara, psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan alat bukti yang dimiliki polisi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dari kasus pencurian dengan pembunuhan. Terus terang masih mempertanyakan ketersediaan 2 alat bukti terkait pembunuhan. Apalagi ketika dikatakan sekali lagi bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Kenapa saya mempertanyakan? Misalnya, detik ini polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.
terpaut jauh, polisi langsung mengumumkan kepada publik bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Saya bertanya-tanya, apakah cukup waktu polisi untuk mengecek kesamaan maupun ketidaksamaan sidik jarinya? Saat ini, polisi telah menetapkan Heru Anggara sebagai tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, hari kedua pasca banjir bandang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat dibantu TNI Polri fokus pencarian korban dan pembersihan material banjir. Dari visual udara, tampak kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban banjir bandang. Korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur. Dari data BPBD Sitaro, banjir bandang dan longsor menyebabkan sedikitnya 14 meninggal dunia, 18 luka-luka, 4 orang masih dinyatakan hilang, sementara 261 terpaksa harus mengungsi ke beberapa titik yang tersebar di Kepulauan Siau. 4 masih dicari, ya, ada 4 orang lagi masih dicari, dan kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Ya. Warga bersama TNI dan Polri bahu-membahu membersihkan material banjir di Desa Bahu Sandang, Kecamatan Siau Timur, Sitaro. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan sisa banjir berupa bebatuan dan pepohonan. Akses jalan dibuka untuk memudahkan distribusi bantuan dan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, 1 persatu sekolah di Kabupaten Aceh Utara yang terdampak banjir bandang berangsur aktif kembali. Sejumlah sekolah pun menerapkan kurikulum darurat di masa pemulihan. Meski banyak siswa yang tidak menggunakan seragam, anak-anak ini tetap bersemangat, Saudara, datang ke sekolah mereka di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sebagian di antara siswa ini, Saudara, kehilangan seragam, buku, dan juga perlengkapan sekolah saat banjir bandang melanda tempat tinggal mereka pada November lalu. Saat ini, Saudara, aktivitas pembelajaran di sekolah pun dilaksanakan dengan menerapkan kurikulum darurat. Selain materi pelajaran, guru juga memberikan pendampingan dan juga trauma healing agar para siswa dapat kembali bersemangat pasca bencana. Alhamdulillah, untuk ruang kelas semuanya sudah bersih, tapi untuk halaman masih belum steril. Cuman kami kan untuk saat ini kami menggunakan kurikulum darurat, yaitu tidak belajar sepenuhnya. Gimana itu belajar kurikulum darurat, Bu? Maksudnya tidak belajar pelajaran sepenuhnya seperti biasa. Jadi anak-anak lebih ke trauma healing. Tetap berinteraksi dengan siswa, ya? Ya, tetap. Pasca banjir bandang yang menerjang PD Jaya Aceh, belum semua bangunan sekolah diperbaiki. Akibatnya masih ada siswa yang harus belajar di tenda darurat lantaran bangunan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Sedih sih karena nggak bisa belajar seperti biasa, kami lihat sekolahnya udah tertimbun lumpur. Tanpa seragam sekolah, para siswa SMA Negeri 2 PD Jaya Aceh berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan lumpur untuk menuju sekolah mereka. Pasca banjir bandang, kondisi bangunan sekolah
jelas berbeda. Tumpukan lumpur yang mengering berubah menjadi timbunan tanah yang menutupi hampir seluruh bangunan sekolah. Bangunan kelas yang dulu berdiri kini hampir rata dengan tanah, tertutup tumpukan lumpur pasca banjir bandang. Kondisi inilah yang membuat siswa SMA Negeri 2 PD Jaya terpaksa sekolah di tenda darurat dengan peralatan seadanya. Jumlah tenda yang terbatas membuat semua siswa di jenjang kelas disatukan dalam satu tenda. Kepala SMA Negeri 2 PD Jaya bilang banyak siswa yang datang tanpa seragam dan alat tulis untuk ikut kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah, siswa-siswi kami antusias untuk belajar. Yang namun masih seperti kemarin, mereka tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. Yang saya harap mereka bisa hadir ke sekolah, walaupun tanpa sepatu, kami mengizinkan karena mereka sudah tidak punya lagi pakaian itu ataupun seragam sekolah. Para siswa pun tak tahu sampai kapan mereka belajar di tenda darurat lantaran belum ada tanda-tanda bangunan sekolah diperbaiki. Mereka pun berharap bangunan sekolah mereka segera diperbaiki sehingga mereka bisa kembali belajar dengan nyaman di sekolah mereka. Sedih sih karena nggak bisa belajar seperti biasa kami. Lihat sekolahnya udah tertimbun lumpur. Pengen sekolahnya dibersihin ataupun dibangun baru kalau nggak dibersihin supaya kami bisa belajar seperti biasa dan beraktivitas seperti biasa. Kami tidak ingin kami bodoh, kami ingin belajar agar pintar. SMAN 2 PD Jaya merupakan satu dari ratusan sekolah yang belum juga diperbaiki pasca banjir bandang akhir November lalu. Di Provinsi Aceh, terdapat 2.756 sekolah maupun satuan pendidikan yang terkena banjir dan longsor. 2.468 sekolah yang sudah kembali berfungsi. Perbaikan sekolah dan fasilitasnya tentu dinanti para siswa agar mereka bisa kembali belajar dengan nyaman. Raja Umar, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Nadiem Makarim bantah memperkaya diri usai didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Pembahasannya usai jeda di Kompas Petang. Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sementara Nadiem membantah semua dakwaan itu, termasuk upaya memperkaya diri sendiri. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Jaksa mendakwa Nadiem melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dalam dakwaannya, jaksa menilai Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya. Ia disebut telah mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Harga untuk pengadaan 1 unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management. Oleh karena itu, menambah kerugian keuangan negara sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidak-tidaknya sebesar $624.387.678.730 Usai mendengarkan dakwaan, Nadiem langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, Nadiem menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dibangun atas narasi ketimbang fakta hukum. Nadiem kembali menegaskan tidak ada motif memperkaya diri dalam pengadaan laptop Chromebook. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya.
Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Hukum ini saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Proses penetapan tersangka. Majelis Hakim sempat menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang. Dilanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini, mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ Pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyelesaikan Pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari Mereka berdiri di depan kursi pengunjung sidang. Hakim meminta 3 prajurit itu berdiri di belakang ruangan agar tak menghalangi pengunjung sidang lainnya. Bisa lebih mundur lagi Pak, mundur. Nanti pada saat sidang tutup, mau masuk silakan. Kemarin menjadi sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam 2 sidang sebelumnya, Nadiem tidak hadir karena sakit. Tim Liputan Kompas TV. Apakah dakwaan ini sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui persidangan? Bagaimana juga dengan klaim kuasa hukum Nadiem yang menyebut kliennya dilarang berbicara dengan wartawan? Kami juga soroti kehadiran anggota TNI di ruang sidang. Kami bahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Prof Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof Jamin, oke, Nadiem kan kemarin membantah kalau ada unsur memperkaya diri sendiri. Artinya kan salah satu yang harus dibuktikan dalam sidang adalah ada atau tidaknya mens rea. Nah, untuk membuktikan itu, apa yang bisa dilakukan oleh JPU untuk menguatkan maupun dari pihak Nadiem untuk membantah? Ya, tentu kalau kita lihat konteks mens rea yang diadakan di pasal 2 dan pasal 3, khususnya pasal 2, itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ini, Nadiem ini. Nah, apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan? Ada nggak aturan kebijakan yang dilanggar atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar secara formil yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Nah, kalau dia sebagai seorang menteri diperintah oleh presiden pada saat itu adalah Jokowi, maka apakah perintah tersebut sudah didasarkan kepada perintah yang benar? Kalau perintah tersebut adalah perintah yang benar, dilaksanakan dengan benar, berarti tidak ada perbuatan melawan hukum. Tetapi kalau perintah itu berasal dari orang yang salah, tidak memiliki dasar yang benar, maka tetap diikuti padahal diketahuinya adalah perintah yang salah, maka orang itu dapat dipidana. Masuk orang yang memberikan perintah. Jadi yang perlu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum nantinya terkait dengan pasal 2, ada enggak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Makarim ini sebagai terdakwa terkait dengan pengadaan komputer tersebut. Tadi dikatakan bahwa hanya satu vendor atau hanya satu Chrome saja, tidak punya alternatif lain. Nah, itu perlu diselidiki. Kalau begitu, kemungkinan ada pengarahan terhadap satu vendor tertentu untuk dimenangkan. Nah, apa ada kickback enggak? Nah, kalau tidak punya alternatif lain, contohnya bahwa barang tersebut tidak punya pengganti satu-satunya yang hanya bisa diperuntukkan dalam situasi tertentu dan tidak ada substitusinya, nah itu biasanya diperbolehkan. Tetapi kalau ada benda lain yang sama kualitasnya, maka harus ada pembanding. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam konteks dakwaan jaksa. Kalau sampai penasihat hukum bisa membuktikan itu adalah perintah jabatan yang sah, maka sulit kiranya ada perbuatan melawan hukum. Nah, kalau Prof, dia dalam eksepsinya kan dia juga bilang kalau ini adalah kriminalisasi. Tapi sebenarnya sejauh mana eksepsi yang dibacakan oleh Nadiem Makarim akan bisa mempengaruhi pertimbangan dari hakim selama sidang berlangsung? Saya yakin 100% eksepsi akan ditolak. Ya, 100%. Kenapa saya bilang 100%? Karena di Indonesia, hakim, saya bukan mendahului hakim ya, hakim tidak pernah mengabulkan terkait dengan eksepsi di tindak pidana korupsi. Jarang sekali, ada pernah ya, ada beberapa, tetapi hampir 95% pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia selalu alasannya
karena ini sudah menyangkut tentang pokok perkara yang harus diperiksa secara mendalam. Ya, karena eksepsi itu hanya dua, Mbak, yang paling mungkin dikabulkan. Terkait adanya kompetensi absolut, itu bukan ranah konteks tipikor, atau kompetensi relatif bukan di wilayah tempat Jakarta Pusat atau di tempat lain. Itu saja. Padahal eksepsi itu banyak sekali yang diatur dalam KUHP kita, banyak sekali. Tapi ini negara kita, ya, pengadilan pada umumnya menolak eksepsi itu. Nah, ada keuntungan melakukan eksepsi walaupun dia tahu akan ditolak pada umumnya karena dia bisa membeberkan kejadian tersebut. Nah, ini saya mau kasih tahu, di KUHP yang baru itu harus ada pemaparan, begitu ya. Pemaparan kronologi kasus dari para pihak. Nah, tadi saya dengar, saya baca bahwa mereka sudah sepakat pakai KUHP yang baru. Ya. Kalau mereka sudah sepakat pakai KUHP yang baru, maka harus ada pemaparan kronologi kasus dari penasihat hukum maupun dari jaksa. Jadi bukan hanya dari jaksa saja. Itu peraturan yang baru, begitu. Prof Jamin, yang juga jadi sorotan adalah kehadiran 3 anggota TNI ketika sidang. TNI bilang memang sudah ada kerjasama antara TNI dan juga Kejagung. Tapi ini adalah hal yang wajarkah ketika pengamanan dilakukan di ruang sidang? Ingin saya katakan, ini bukan peradilan militer, ya. Jadi hanya peradilan militer yang baju seragam militer boleh ada di ruang persidangan, ya. Ini sipil, jadi tidak boleh ada militer berseragam militer di pengadilan sipil. Itu contempt of court, ya. Itu namanya contempt of court. Itu namanya hakim sebenarnya tadi harus lebih tegas. Ya, itu menghina pengadilan itu. Kalau pengadilan militer boleh, ya. Ya, kalau pakai seragam militer di pengadilan sipil nggak boleh, dilarang. Itu sudah bisa dijadikan contempt of court, ya. Artinya tapi kalau itu sebenarnya tidak boleh, tapi ya kemarin terlanjur dilakukan. Ini dampaknya apa? Loh, itu peringatan keras harus disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Panglima TNI, ya. Jadi harus ada koordinasi dari Ketua MA kepada Panglima TNI supaya anggotanya ditertibkan. Ya, jangan sampai nanti ada kejadian lagi seperti itu. Nanti dilihat dunia internasional, kita ini sebenarnya negara militer, kok bisa sampai ada pengadilan sipil militer pakai seragam di situ. Nah, ini kan agak aneh begitu. Bisa boleh. Jadi presiden buruk juga kalau gitu. Prof Jamin, terima kasih sudah berbagi bersama kami, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Sehat selalu, Prof Jamin. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi Presiden gelar retret kabinet di Hambalang. Salah satu yang dibicarakan adalah soal pelaksanaan MBG. Apa yang ditekankan Presiden dalam retret kali ini? Apa yang membedakan dengan sidang kabinet di istana? Pembahasannya akan hadir usai jeda bersama Yasir Neneama. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk menggelar retret kedua. Sama seperti retret pertama, retret kedua ini diikuti oleh seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus hingga staf khusus presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda retret ini diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap program dan juga kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Beberapa pembahasan diantaranya terkait dengan 1 tahun program makan bergizi gratis hingga hilirisasi investasi. Dalam pidatonya, Saudara, di hadapan menteri dan juga jajarannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis selama setahun ini sudah berhasil 99,99%. Prabowo menyebut capaian ini sangat membanggakan karena Indonesia hanya butuh 1 tahun untuk mencapai 55 juta penerima manfaat. Sementara itu negara lain seperti Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. 6 Januari
2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Saudara, lalu apa urgensi dari retret kabinet yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto ini di Hambalang, tepat dengan 1 tahun program makan bergizi gratis? Kita bahas bersama dengan Sekjen Golkar, Sarmuji, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Bang Sarmuji dulu. Bang Sarmuji, menurut Anda nih, apa sebenarnya beda retret kali ini dengan rapat kabinet biasanya? Kenapa saya bertanya ini? Karena yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebenarnya sudah juga disampaikan pada rapat kabinet sebelumnya. Spesialnya apa kalau dari bahasa politik Anda? Ya, pertama, seperti yang dikatakan Presiden, tentu ini waktu yang tepat untuk menakar keberhasilan atau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh kabinet dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo. Kedua, tentu saja setiap tahun semua program prioritas Presiden, apa yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan Pak Prabowo mesti diletakkan dalam konteks hari ini. Hari ini tentu berbeda dengan setahun kemarin. Konteks setahun ke depan harus mulai dibicarakan, apalagi dunia berubah dan dinamikanya juga kadang-kadang sangat tinggi ya. Barusan dunia dikejutkan oleh serangan Amerika ke Venezuela, menangkap Presiden Venezuela, dan akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2026. Maka program prioritas pemerintah mesti diletakkan dalam konteks setahun ke depan. Ketiga, tentu saja Presiden memberikan koridor supaya semua menteri mengarah pada satu titik yang sama. Ada konvergensi langkah di antara menteri-menteri yang biasanya sangat sektoral. Semua menteri pada dasarnya akan berpikir secara sektoral tentang kerjanya masing-masing dalam departemen masing-masing. Tetapi Presiden akan mengarahkan supaya yang sektoral itu menuju dalam satu titik yang sama, yaitu tercapainya visi misi Presiden yang itu kemudian perlu ditegaskan dalam retreat tahun seperti ini. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau tadi kita jelas selain membahas program, kalau dari komunikasi politik begitu mengumpulkan menteri dan jajarannya di retret di Hambalang hanya 1 hari, apa yang ingin disampaikan ataupun ditekankan Presiden Prabowo Subianto menurut Anda? Iya, saya pikir ini kan kalau kita analogikan perusahaan-perusahaan ya, memang normal bahwa dalam setiap awal tahun atau setelah akhir tahun itu dilakukan seperti rapat kerja yang sifatnya kemudian menyeluruh. Walaupun sebetulnya isinya hanya mengulang rapat-rapat yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi ini memang bahasa politik secara simbolik bahwa pemerintah ingin mengatakan kami memulai 2026 dengan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di 2025 dan kemudian juga akan menegaskan satu visi bagaimana Presiden dengan Menteri bisa fokus pada tahun 2026. Bahasa simboliknya seperti itu. Jadi saya sih melihat ini bukan retret lah, berbeda dengan retret Magelang yang ada kegiatan macam-macam, membuat lebih solid dan lain-lain. Ini lebih kepada bahasa simbolik untuk menegaskan apa yang akan dilakukan di 2026 sambil pamer lah kira-kira 2025 sudah berhasil melakukan apa. Dan itu yang terlihat dari bahasa Pak Prabowo ketika menekankan atau mengklaim keberhasilan mengenai MBG.
Nah, apakah ini baik? Menurut saya baik. Ketika perusahaan-perusahaan melakukan ini, kenapa negara tidak melakukan itu? Tetapi apalagi untuk kabinet yang kita tahu ini paling besar dalam sejarah setelah Orde Lama ya. Jumlah orang parpolnya banyak, potensi visi misinya bisa berbeda. Jadi ini baik. Akan tetapi catatan penting yang menurut saya adalah semoga tidak bersifat searah saja klaim keberhasilan atau kemudian hanya mendengarkan presiden. Ini harus dimanfaatkan. Paling penting dan kritik paling banyak itu adalah orang sering mengatakan Pak Prabowo tahu nggak sih kondisi di lapangan? Atau kemudian Pak Prabowo mau nggak sih mendengar masukan dari menteri-menteri yang lebih tahu kondisi lapangan? Contoh Mas Yasir, ketika bicara MBG, saya sedih malah dan prihatin. Pak Prabowo selalu mengulang-ulang variabel kuantitatif, selalu mengatakan, dan ini linear dengan apa yang dibangga-banggakan oleh BGN ya, sudah mencapai 50 juta, lebih tinggi dari Brazil yang dalam 11 tahun hanya 40 juta. Dalam bulan November kita sudah melampaui populasi Singapura, lalu kemudian bulan Desember sudah melampaui populasi Korea Selatan. Tujuan MBG itu kan bukan memberikan makan sebanyak-banyaknya. Ada yang hilang di sini loh. Bergizi tidak? Target penerimanya sudah benar tidak? Anggarannya realistis atau tidak? Sehingga kemudian bisa kemudian mengambil anggaran-anggaran dari sektor lain yang juga sangat penting. Silakan dibuka. Ternyata lebih banyak di kota-kota loh, Mas Yasir. Jadi itu yang menurut Anda harus jadi salah satu pembahasan ya di retret ini ya. Ini salah satunya adalah komunikasi. Poin saya bukan MBG saja Mas Yasir. Saya berharap ada keberanian dari menteri-menteri untuk bercerita dan memberikan masukan kepada Pak Prabowo untuk lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga kemudian variabel kualitatif dan kualitas itu bisa betul-betul menjadi variabel yang menjadi indikator. Dan catatan kritisnya jangan sampai kemudian fenomena asal Bapak senang yang sering diketik oleh netizen itu terus terjadi dalam setiap rapat termasuk dalam retret ini. Nah ini saya ke Bang Sarmuji, bagaimana menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Toto? Ada hanya komunikasinya ditakutkan hanya satu arah begitu, tidak ada daya kritis dari menteri-menteri di kabinet Prabowo ini. Kalau dari menteri-menteri Golkar sendiri evaluasinya seperti apa? Tentu Pak Prabowo mendengarkannya semua kritikan. Kalau nggak mendengarkan pasti Pak Prabowo tidak akan menyampaikan bahwa ada yang nyinyir. Itu kan sudah ditangkap bahwa ada pesan yang disampaikan, bahkan ada yang sampai ke tahapan kepada level yang nyinyir. Saya yakin di benak Pak Prabowo juga menangkap pesan-pesan selain kenyinyiran itu juga ada pesan-pesan kritik, ada pesan-pesan masukan yang akan menjadi catatan tak terpisahkan dari perjalanan kabinet selama setahun ini dan setahun ke depan. Karena itu penting menurut saya retreat tadi, Pak Prabowo pasti juga akan mendengarkan masukan dari menteri-menteri dan Pak Prabowo punya mata dan telinga yang cukup banyak yang itu beredar di masyarakat. Pasti beliau tahu keadaan lapangan karena bukan hanya mendengarkan dari menteri-menteri saja, menteri-menteri pasti takut kalau ngomong tentang kelemahan-kelemahan, tetapi mata dan telinganya Pak Prabowo, Pak Presiden itu sangat banyak dan itu bisa memberikan informasi yang valid dan objektif apa yang terjadi di lapangan. Berarti tidak hanya asal Bapak senang ya, Pak Sarmuji ya? Ya, karena Pak Prabowo punya banyak mata dan telinga dan tentu saja komunikasi Pak Prabowo pasti tidak akan sangat detail tentang bagaimana memperbaiki kualitas makanan bergizi gratis atau hal-hal yang lain, tetapi pasti Pak Prabowo tahu hal yang detail seperti itu. Oke, kalau Mas Toto sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari pidatonya Presiden Prabowo, di akhir pidatonya ia kembali menekankan, mengingatkan kepada rekan koalisinya agar tetap solid begitu. Apa yang Anda baca dari pernyataan atau pidato ini? Iya, kalau terkait dengan soliditas itu baik untuk ditekankan oleh seorang presiden yang harus mengelola dan memanage kabinet yang isinya kebanyakan orang partai nih, yang jumlah wamen dan menterinya banyak sekali, sehingga bisa memastikan bahwa potensial konflik of interest tidak terjadi. Itu betul. Dan Pak Prabowo sangat menekankan ini berkali-kali, makanya konsepnya rekonsiliasi persatuan itu betul. Tetapi hal yang lain adalah ketika bekerja, kritik terhadap Pak Prabowo ini kan bukan tentang visi misinya bagus atau tidak, programnya berniat baik atau tidak. Kita harus akui, konsistensi kalau kita baca dari Pak Prabowo masih menjadi oposisi, menulis buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, sampai apa yang kemudian kita lihat dalam setahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini konsisten. Yang kurang adalah ketika berbicara variabel induktif,
ketika masalah eksekusi, ketika berbicara mengenai beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berubah-berubah. Sehingga terkesan ada kekakuan. Kok ada kesan bahwa pemerintahan ini fokusnya hanya pada flagship misalnya yang sifatnya ultrapopulis. Baik misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, yang mau tidak mau akhirnya karena tujuan dari ambisi besar beberapa program itu, lalu kemudian efisiensi terhadap sektor lain dilakukan. Jadi menurut Anda, Mas Toto, maaf saya potong, jadi menurut Anda Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak mendapatkan laporan yang betul-betul yang terjadi di lapangan terkait dengan semua programnya termasuk MBG? Saya berharap Pak Prabowo bisa lebih mendengar. Kita tahu loh perbincangan di antara para netizen itu kan bahwa seakan-akan Pak Prabowo ini kan hanya mendengarkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Ada istilah hambalang boys, ada istilah orang-orang yang dianggap dipercaya saja oleh beliau. Nah ini yang menurut saya yang kemudian bisa berpotensi menjadi bottlenecking ketika menteri-menteri kemudian tidak bisa memanfaatkan rapat-rapat seperti ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin dalam rapat kabinet, dalam komunikasi keseharian tidak bisa disampaikan. Mumpung ini evaluasi setahun, apa yang menjadi pergunjingan nih ya di warung kopi atau ketika kita bertemu dengan elit-elit partai di panggung belakang tidak berani disampaikan di televisi, itu harusnya berani disampaikan ke Pak Prabowo. Karena ketika Pak Prabowo menurut saya ingin berhasil dalam menjalankan program-program yang ambisiusnya, kata kuncinya kekurangannya adalah permasalahan di lapangan. Kata kuncinya adalah informasi yang diterima apakah benar atau tidak. Nah, saya ke Bang Sarmuji, apakah betul ini kondisi yang juga dialami ataupun yang Anda lihat di kabinet ini termasuk di menteri Anda? Ya, kalau Pak Prabowo tadi kan sudah saya sampaikan mata dan telinganya banyak dan Pak Prabowo juga memperhatikan juga media sosial. Mungkin ada kritik seolah-olah Pak Prabowo tidak mendengar apa yang terjadi di lapangan. Tentu itu tidak sepenuhnya benar ya, karena selain juga Pak Prabowo punya aparat yang cukup banyak yang itu bisa memberikan informasi yang valid dan objektif, Pak Prabowo juga mengamati media-media sosial yang berkembang. Kalau Pak Presiden tidak mengamati media sosial yang berkembang, tentu Pak Prabowo tidak tahu persis. Misalkan ada orang yang mengkritik beliau, ada yang malam-malam Pak Prabowo sempat cerita melihat YouTube, ada yang seolah-olah lebih tahu apa yang beliau pikirkan daripada dia sendiri, daripada beliau sendiri. Tentu tidak akan tahu Pak Prabowo, tetapi Pak Presiden karena memperhatikan, mendengar, bahkan menyaksikan apa yang berkembang di media sosial, Pak Prabowo tahu bahwa ada orang yang menganalisis jauh lebih tinggi daripada yang dipikirkan beliau. Jadi Bang Sarmuji, menteri-menteri Golkar sendiri itu menyampaikan langsung ya, tanpa ada filter, kenyataannya seperti ini disampaikan langsung ke Prabowo Subianto sebagai presiden? Yang saya tahu sekurang-kurangnya Ketua Umum kami sangat sering berjumpa dengan Pak Presiden. Dan dari cerita-cerita beliau, Pak Presiden membahas hal-hal yang sangat detail di lapangan, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya juga ditanyakan oleh Presiden kepada Ketua Umum kami. Dan dialog-dialog yang kecil yang seperti itu pasti dialog-dialog yang lebih terbuka, lebih jujur dan lebih objektif, karena nyaris tidak ada hambatan dan tidak ada penghalang sama sekali. Baik, ini ya, retret di Hambalang ini tentu dijadikan momen untuk evaluasi kinerja Menteri di tahun 2026 ini. Terima kasih Sekjen Golkar, Bang Sarmuji, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya telah berbagi perspektifnya di dialog di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir, Pak Sarmuji. Ya, Mas Toto. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Partai Demokrat secara resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pilkada. Pembahasannya bersama rekan Cindy Permadi. Usai jeda.
Cindy Permadi kembali di Kompas Petang. Saudara Partai Demokrat secara resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada. Sebelumnya, Presiden melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih lewat DPRD karena lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Dalam pernyataan yang disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, partainya membuka peluang agar pilkada tidak melulu dilakukan secara langsung. Demokrat menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi konstitusional yang sah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Sebelumnya, upaya menghapus pilkada langsung pernah terjadi pada 2014 ketika partai-partai politik di DPR mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung pada masa pemerintahan Presiden SBY. Kala itu rencana itu menuai penolakan luas dari publik. Presiden SBY pun mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan Perpu yang secara tegas membatalkan ketentuan yang menghapus pilkada langsung. Ya, siap. Sejumlah partai politik secara terbuka memberikan dukungan atas usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Gerindra, Golkar, dan PAN menyebut besarnya ongkos politik menjadi alasan sistem pilkada langsung harus diubah. Tak hanya berbiaya besar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang pilkada langsung sering memicu konflik di daerah. Ia pun minta pembahasan RUU politik dimulai tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Namun, usulan ini ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai alasan maraknya politik uang di ajang pilkada langsung justru bermuara dari partai politik yang melakukan praktik jual beli kursi yang mencapai miliaran rupiah per satu kursi. Meski begitu, PDIP menilai usulan Golkar dan sejumlah parpol ini lebih condong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik, ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen, ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji ulang. Karena sejarahnya, pilkada dilakukan secara langsung agar daerah bisa memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus menghindari kong-kali-kong parpol di parlemen daerah. Tim Liputan Kompas TV.
Setelah Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyatakan sikap mendukung pilkada diubah lewat DPRD, kini giliran Partai Demokrat menyatakan sikap yang sama. Lalu apa yang membuat partai milik SBY ini putar haluan? Padahal di tahun 2014 saat Presiden SBY masih menjabat, ia pernah mengeluarkan perpu yang membatalkan pilkada via DPRD. Kita bahas bersama Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Petang. Ya, selamat petang. Bang Herzaki, 2014 kan Partai Demokrat sudah punya pengalaman. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah haluan? Apa jangan-jangan ada tekanan politik? Ya enggak lah, kan begini ya. Pertama kita masih cermati dulu yang menjadi sikap kami ini ya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen kami sebelumnya. Pertama ini Demokrat itu berada dalam satu barisan yang sama dengan Pak Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah gitu. Ya, ini kan berangkat dari Undang-Undang Dasar nih 45 yang memberikan kewenangan pada negara untuk mengatur mekanisme ya kan pemilihan kepala daerah melalui undang-undang, karena itu mau pemilihan langsung maupun tidak langsung yang melalui DPRD merupakan pilihan yang sah nih dalam sistem demokrasi Indonesia gitu. Tapi yang paling penting ini pilkada ini kan menyangkut kepentingan rakyat luas ya. Karena itu ya pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka nantinya gitu. Ini kan 2026 kan masuk di prolegnas ya, secara terbuka, demokratis dan melibatkan partisipasi publik gitu. Jadi contoh Bang Ray ini juga harus terlibat nanti menerima masukan. Teman-teman media ini juga harus ikut aktif nih seperti ini melakukan diskusi-diskusi publik gitu. Sehingga kita juga tahu pasal demi pasalnya nanti ada diskursus yang sehat gitu ya. Agar setiap keputusan ini tetap mencerminkan kehendak rakyat. Bang Herzaki, tapi sebelum kita sampai ke sana tujuan yang diinginkan juga oleh Partai Demokrat. Tapi apa yang membedakan ketika 2014 saat itu Pak SBY masih menjabat presiden, tegas sikapnya mengeluarkan perpu, sekarang selaras dengan Presiden Prabowo? Begini ya, kalau pada saat Partai Demokrat dulu mendukung pilkada langsung ya berdasarkan hampir semua lembaga survei data itu sekitar 80% masyarakat mendukung pilkada, 85% waktu itu. Jadi ketika itu 85% itu masyarakat mendukung pilkada langsung. Karena itu Demokrat juga sangat responsif terhadap aspirasi ini gitu. Ya. Halo? Ya. Halo? Sinyal? Oke, kalau gitu Bang Herzaki kita perbaiki dulu komunikasinya. Sekarang saya ke Bung Ray dulu kok gitu Bung Ray. Tapi kalau menurut Anda, analisis Anda ada apa di balik perubahan sikap Partai Demokrat? Ini saya ya? Iya Bung Ray silahkan. Oh itu kan udah disebutkan oleh pengantar oleh Sekjen. Karena ikut Pak Prabowo. Jadi alasan mereka untuk mengubah sikap politik untuk mendukung pilkada itu tadi karena mereka ikut ikut sikap politiknya Pak Prabowo, bukan sikap politiknya Demokrat gitu loh. Tapi itu menggambarkan situasi kebatinan di dalam kabinet juga kah sampai Demokrat harus pindah juga jadi selaras sama Pak Prabowo? Gimana? Ini menggambarkan suasana kebatinan di kabinet juga kah Demokrat jadi merasa harus ikut dengan keputusan Pak Prabowo? Ya saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan perubahan haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka gitu loh. Nah ini saya tanya dulu ke Bang Herzaki. Tadi kan kalau kata Bung Ray ada sesuatu. Nah kalau selain mau tegak lurus ke Pak Prabowo, apa alasan lain pertimbangan dari Demokrat? Begini Mbak, ini mohon maaf, tadi sinyal saya hilang ya. Sekarang ini sinyalnya bisa jelas ya? Sudah, mantap silakan. Oke, ya mohon maaf. Jadi gini, situasi kan udah berbeda ini. Ketika dulu kami mendukung pilkada langsung, jelas. Berdasarkan hampir semua lembaga survei, itu sekitar 85% masyarakat itu mendukung pilkada langsung. Karena itu Demokrat responsif terhadap aspirasi ini. Lalu ketika 2014 pun, saat perpu dikeluarkan untuk mendukung pilkada langsung, ini eksis pilkada langsung itu relatif baik gitu, ya.
Ya tentu tetap ada 1-2 catatan. Nah, berbeda ketika ada pilkada 2015, 2020, lalu kemudian 2024 lalu, itu menyisakan banyak masalah ini yang tentunya juga harus kita sikapi gitu. Kita sikapi ya dengan evaluasi dan juga harus kita perbaikan. Misalnya nih ada eskalasi money politik yang semakin tidak terkendali. Lalu ini ada Cakada berkualitas, berintegritas itu tersingkirkan oleh Cakada yang kalah oleh Cakada yang logistik tidak terbatas. Lalu ada keterbelahan di tengah masyarakat ya yang berdampak sangat negatif gitu pada aspek sistem sosial kemasyarakatan, terutama antara pendukung Cakada, kan begitu. Ya. Bang Herzaki, tapi kalau artinya Anda mendasarkan... Tadi kedengeran nggak, Pak? Oke, Bang Herzaki, kalau misalnya Demokrat mendasarkan keputusan berdasarkan suara konstituen... Tapi ini, ada data yang berbeda, ketika hari ini, saat ini, justru sejumlah survei menyatakan pendukung pilkada langsung itu menurun drastis menjadi sekitar 70%-an gitu. Artinya juga ada pergeser aspirasi masyarakat. Nah, oke. Ya, dan pendukung pilkada langsung menjadi tidak langsung gitu loh. Nah, ini kan tentu ini harus didalami lagi untuk menjadi pertimbangan penting para pembentuk undang-undang pemilu. Ini kan masih berproses kita. Ini masih 2026. Kita masih berproses, ada 2026, 2027 sampai kita persiapan menuju ke nanti. Nah ini yang kita tentu bagaimanapun harus kita bahas bersama-sama untuk mencari format terbaik dari pilkada itu ke depan. Oke, Bang Herzaki, kalau misalnya sekarang keputusan Anda didasarkan pada suara publik yang menurut Anda bergeser, memilihnya pilkada tidak langsung. Artinya tapi kalau nanti berubah lagi, jadi mereka lebih setujunya sama pilkada langsung, Demokrat masih membuka ruang untuk berubah lagi haluannya? Ya, ini kan kita kan melihatnya seperti ini, Bang, gitu ya. Ada ekses-ekses, ya kan? Jadi ketika dibeda, kok 2014 ini sekarang begini tadi, ada ekses-ekses yang kita cermati. 2015, 2020 dan juga 2024. Nah, ini kita mau nih bagaimana cara ekses-ekses negatif ini bisa hilang gitu. Nah, salah satu opsi yang kita lihat lalu pilkada melalui DPRD ini menjadi suatu opsi yang sah kita lihat. Ya, dan opsi yang masuk akal juga. Tapi lagi-lagi yang paling penting kan hari ini bagaimana kedaulatan rakyat tetap terjaga. Yang kedua bagaimana kontrol terhadap masyarakat, kontrol dari rakyat ini gitu ya, terhadap yang tokoh-tokoh yang terpilih ini kan yang menjadi penting itu. Dan juga bagaimana ekses negatif, dampak hiruk pikuk hari ini sehingga kami itu bersedia untuk membahas, mengevaluasi secara serius gitu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, untuk mencari format terbaik ini. Jadi kita pelajari nih, kita pelajari betul ya, baik langsung atau tidak langsung kita pelajari betul. Ini kan tanggung jawab dari partai politik. Kira-kira gitu. Saya ke Bung Rey dulu. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan hari ini kita bersama Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Bersama dengan Pak Presiden. Bang Herzaki. Saya ke Bung Rey dulu, Bung Rey. Gitu. Tapi kalau melihat dari komposisi partai politik yang mendukung di parlemen ya sudah mayoritas, yang tegas menolak masih hanya PDIP saja. Hitung-hitungannya kalau menurut Anda ini sudah menggambarkan keseriusan dari partai-partai di kabinet untuk menggolkan ini? Ya, kita usah dipikirkan lagi ya, memang begitulah. Udah pasti berarti ya. Sampai Demokrat bisa berubah haluan drastis kok. Itu satu. Tapi saya nggak tahu tadi data yang diungkapkan oleh Bung Zaki ya. Itu data dari mana gitu. Seingat saya Kompas merilis data per Oktober-November 2025 itu masih mengungkapkan soal persetujuan publik terhadap pilkada langsung itu mencapai 80%. Seingat saya ya. Dan hampir di banyak lembaga survei itu relatif masih di angka 75-85% tingkat keinginan publik untuk tetap mendukung pilkada langsung ini gitu. Jadi data dari mana itu saya nggak tahu Bung Herzaki mendapatkannya gitu ya. Nah yang seterusnya adalah ini kan DPR kita ini seperti memancing-mancing terus ya kejengkelan publik terhadap mereka. Rasa-rasanya peristiwa Agustus itu belum sepenuhnya membuat mereka merenung tentang apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat begitu jengkel sehingga hampir 8 ya kantor DPRD dan kantor pemerintahan itu dirusak oleh massa. Ini kan jadi aneh gitu. Tatkala anggota DPR dan DPRD-nya begitu teruk di mata masyarakat ya, yang tingkat kepercayaannya sangat rendah. Ya, selalu berkisar di antara nomor 10, 11 di antara sekian banyak lembaga negara yang dipercaya oleh publik, kok malah hak asasi yang paling fundamental dari rakyat, yaitu memilih sendiri kepala daerah mereka itu mau dialihkan ke DPR gitu loh, ke DPRD gitu. Ini logika berpikirnya bagaimana? Saya tanyakan dulu ke Bang Herzaki, Bung Rey.
Nah, tadi bagaimana logika berpikir dari Partai Demokrat? Bagaimana mempertanggungjawabkan pilihannya ini kepada konstituen yang mungkin belum tentu setuju dengan pilihan pilkada tidak langsung? Ya, begini Pak, kita memandang pemilihan pilkada oleh DPR ini tentu sebagai opsi yang patut dipertimbangkan serius ini. Karena apa? Ini memperkuat efektivitas pemerintahan daerah juga, meningkatkan kualitas kepemimpinan juga gitu, sama stabilitas politik dan juga persatuan nasional. Pertanyaan besarnya begini aja, kita dengan mohon maaf nih, pilkada langsung misalnya gitu, tahu-tahu kepala daerah yang pernah tersangkut korupsi masih bisa dipilih lagi, contoh, ya kan? Lalu misalnya kemarin kejadian di daerah-daerah tertentu, ada kepala-kepala daerah yang tidak perform dengan baik, membuat kemarahan publik segala apa, sampai hari ini tak bisa duduk lagi gitu. Jadi sebenarnya ini kan juga menjadi pertanyaan besar, bagaimana nih mekanisme kontrolnya agar kepala daerah yang misalnya tidak perform, kepala daerah yang mengkhianati kepercayaan publik, ini kemudian misalnya kita bisa mengontrolnya dengan baik, kan begitu. Nah inilah yang kita melihat, apakah misalnya kontrol itu kita kembalikan tadi mekanisme, apakah memang mau DPRD ini, apakah memang tadi yang terpilih lagi, mohon maaf nih Mbak, ini banyak, ini contoh kasus, banyak calon-calon kepala daerah yang kuat, aktivis, mohon maaf ya Mbak ya, ada aktivis, ada akademisi yang udah secara berpolitik teruji secara organisasi, tetapi kemudian itu kalah Mbak oleh politik uang. Ini kader-kader soal kami politik banyak uang itu juga yang memang jadi sorotannya. Kalau gitu tadi Bung Rey, Anda tadi juga sempat ketawa-ketawa. Bagian mana yang menurut Anda mau kritisi? Mengkritisi yang mana ini? Bung Rey, bagaimana dengan Anda melihat ya Partai Demokrat kemudian berubah sikap, kemudian dengan jumlah mayoritas di parlemen juga sudah hampir fix, publik masih bisa apa? Ya bisa berteriak untuk mengatakan bahwa kami nggak setuju, dan itu sebetulnya nggak perlu diungkapkan kan. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, sampai November 2025 secara konsisten masyarakat itu menolak kembali ke pilkada tak langsung. Ini tergantung pada partainya masih terus-menerus mau mengundang kejengkelan publik apa enggak, mau terus-menerus membuat peristiwa seperti Agustus apa enggak gitu. Korbannya lagi-lagi rakyat juga. Nah, yang paling aneh itu menurut saya adalah di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR dan DPRD begitu rendah, lo kok malah hak yang paling esensial dari warga negara itu mau diambil lagi oleh partai politik. Lalu di mana lagi peran partai masyarakatnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan dipilih langsung dan tidak langsung itu kan sama saja. Ya beda. Baik itu dipilih itu esensi sederhana pemilihan aja langsungnya itu juga sebenarnya tidak bisa disamakan. Bung Rey. Nggak bisa. Baik. Sederhana gini loh. Baik, kalau kita mau mencari pasangan hidup, lebih baik dipilih sendiri oleh kita atau dipilihkan orang lain. Baik Bung Rey. Bung Rey Rangkuti, pengamat politik, dan Bang Herzaki Mahendra, koordinator Jubir Demokrat. Terima kasih. Kami masih tunggu bagaimana bergulirnya usulan ini di DPR juga. Terima kasih semuanya, saya selalu. Terima kasih, Kompas. Saudara, kesebelasan Putrajaya Pasuruan menjadi sorotan publik setelah insiden tendangan kungfu yang terjadi dalam laga Liga 4 Jawa Timur. Kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kesebelasan Putrajaya Pasuruan menjadi sorotan publik setelah insiden tendangan kungfu yang terjadi dalam laga Liga 4 Jawa Timur. Tinggalannya salah umpan. Insiden terjadi pada pertandingan Putrajaya Pasuruan melawan Perseta Tulung Agung dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Jatim yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Saudara. Pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi berusaha untuk merebut bola dari pemain Perseta Tulung Agung Firman Nugraha. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan langsung mengganjar kartu merah. Ketua Komite Disiplin PSSI Umat Husin menegaskan keselamatan atlet adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia menginstruksikan bahwa seluruh komisi disiplin tingkat daerah untuk tidak ragu menjatuhkan hukuman paling berat bagi pelaku kekerasan di lapangan. Pada semua atlet sepak bola khususnya agar mempertimbangkan keselamatan sesama atlet. Kalau memang naluri daripada rekan-rekan pemain sepak bola ingin mencederai lawan atau ingin bertanding dalam
hal yang berbeda dalam bela diri, silahkan memilih jalur olahraga yang lain, yaitu jalur olahraga bela diri. Mungkin bakat Anda. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan kembali sesaat lagi. Di Kompas TV. Proses persidangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dimulai di New York, Amerika Serikat. Keduanya menegaskan tidak bersalah atas semua tuduhan narkoterorisme yang ditimpakan oleh pemerintah AS. Maduro yang menghadapi tuntutan konspirasi terorisme, narkoba, dan kepemilikan senjata api menegaskan dirinya tidak bersalah dan masih Presiden Venezuela. Setelah sidang hari ini, pasangan itu akan kembali dihadapkan ke muka pengadilan 17 Maret mendatang. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.